Untuk mempercepat monetisasi, itu kunci utamanya ada di penonton. Lagi rame-ramenya nih cerita ya, langsung ditutup, bersambung. Belum monetisasi dan sudah monetisasi, di tengah-tengahnya ada kesenjangan atau jurang pemisah. Jurang pemisah ini berarti masalah, dan masalah itu harus kita tuntaskan secepat mungkin manakala kita ingin segera berjumpa dengan sang kekasih yang bernama monetisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Kang Asik, channelnya sahabat YouTuber pemula. Bersama Kang Asik, bagaimana teman-teman? Apapun dan bagaimanapun keadaannya, ya sudahlah, pokoknya kita selalu asikin saja. Dan pada kesempatan ini Kang Asik akan berbicara tentang kesenjangan konten video terkait monetisasi. Ini yang dikatakan oleh riset dari platform YouTube pada menu analisis di YouTube Studio channel Kang Asik. Katanya audien Kang Asik itu tertarik dengan topik ini. Itulah alasannya kenapa Kang Asik membuat konten video yang membahas tentang kesenjangan monetisasi. Kesenjangan itu menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya jurang. Waduh, kok jurang ya? Berarti teman-teman kita harus loncat dong kalau begitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Ya udahlah ya, kalau begitu bagaimana kalau kita loncat bareng-bareng saja ya, biar cepat melewati jurang untuk sampai di monetisasi tersebut. Baik teman-teman, yang dimaksud dengan kesenjangan konten video terkait monetisasi sesungguhnya kalau disederhanakan adalah keadaan kita YouTuber pemula yang belum monetisasi, khususnya tujuannya ingin segera diakui dan diterima oleh YouTube Partner Program atau YPP sehingga raih monetisasi. Belum monetisasi dan sudah monetisasi, di tengah-tengahnya ada kesenjangan atau jurang pemisah. Jurang pemisah ini berarti masalah, dan masalah itu harus kita tuntaskan secepat mungkin manakala kita ingin segera berjumpa dengan sang kekasih yang bernama monetisasi. Untuk mempercepat monetisasi, itu kunci utamanya ada di penonton. Selain jangan lupa ya, kita gunakan trik upload video. Akan tetapi, pada kesempatan ini Kang Asik tidak akan membahas trik upload video. Silahkan teman-teman searching sendiri ya di platform YouTube. Karena banyak teman-teman yang senior, teman-teman yang sudah menjadi YouTuber sukses membahas tentang trik upload video. Kang Asik nggak bisa apa-apa, cuma ngikutin doang kayak teman-teman sama seperti itu. Kemudian kalau berbicara untuk mempercepat monetisasi, itu kuncinya ada di penonton. Penonton seperti apakah yang bisa mempercepat monetisasi itu? Pertama adalah penonton yang rela menyalakan tombol subscribe. Kedua, penonton yang rela menyimak video kita minimal 50% syukur-syukur full durasi. Kemudian yang ketiga adalah penonton yang mau komentar. Lebih bagus lagi adalah penonton yang karena kepuasannya atas suguhan video kita kemudian di-share agar jangkauan penonton video kita itu lebih luas lagi. Lalu bagaimana agar penonton melakukan keempat hal tersebut? Kalau menurut pengamatan Kang Asik selama ini adalah dalam pembuatan konten videonya harus dilakukan beberapa trik. Antara lain, nomor satu adalah penyampaian kreator dalam konten video harus berkarakter. Yang kedua adalah materi dalam konten video tidak berbelit-belit tetapi cukup pembukaan, isi, dan penutupan. Yang ketiganya adalah konten video dibuat tidak membosankan. Artinya konten video kita itu harus jelas, lugas, dan kreatif. Kemudian yang keempat adalah pandai-pandailah kita membuat rasa penasaran dan rasa rindu. Kemudian yang kelima adalah jangan terlalu banyak meminta, tapi berusahalah kita sebagai konten kreator menjadi pemberi. Baik teman-teman, kita uraikan secara singkat satu persatu. Penyampaian konten kreator dalam konten video harus berkarakter.
Maksudnya adalah kita sebagai konten kreator ketika berbicara harus percaya diri dan tidak kaku. Jadi rileks saja, santai saja. Hal ini akan menjadi kebiasaan apabila kita sering membuat konten. Karena karakter itu akan terbentuk dari nalar dan pikiran yang diekspresikan kepada aktivitas positif secara berulang dan akhirnya akan terbiasa. Dan apabila sudah terbiasa maka akan menjadi bisa. Apabila sudah bisa, maka akan menguasai secara natural berdasarkan pada karakter kita yang sesungguhnya. Yang kedua adalah materi dan konten video tidak berbelit-belit. Jadi cukuplah dalam konten video kita ada 3 poin saja, yaitu pembukaan, isi, dan penutupan. Agar konten video yang kita buat itu maksimal. Maka mau tidak mau bagaimanapun suatu pekerjaan yang sempurna itu tidak terlepas dari yang namanya perencanaan. Ya minimal sebelum membuat konten video itu kita harus ada coretan-coretan kecil lah ya. Konsep-konsep kecil ya. Biar tidak terlalu jauh ngaconya gitu ya. Misalnya untuk pembukaan itu setelah salam langsung sampaikan tujuan intinya. Kemudian untuk isi video ini sangat penting kita rinci dengan baik agar tidak ada yang ketinggalan bahasannya. Biasanya ketika kita akan membuat video nih, apalagi lagi di kamar mandi ya, ternyata kita itu mau berbicara ini, mau berbicara ini, mau berbicara ini. Nanti pembahasannya itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Akan tetapi beda lagi teman-teman ketika kita sudah di depan kamera. Yang tadi banyak itu ya ide-ide, kemudian inspirasi tiba-tiba suka hilang. Nah makanya untuk mencegah itu harus ada catatan-catatan kecil seperti itu. Jadi biar tidak lupa sehingga yang kita bahas itu selesai semuanya. Kemudian untuk penutupan tidak usah panjang lebar. Buat apa namanya juga penutupan. Khusus untuk penutupan sebenarnya harus seperti sinetron. Lagi rame-ramenya nih cerita ya, langsung ditutup bersambung. Itu kan penonton kesal juga akan, tetapi karena ceritanya rame, wah ini keburu habis, berarti minggu depan ini saya atau besok saya harus nonton lagi, jangan sampai ketinggalan. Apalagi nih yang main perannya itu benar-benar memikat hati kita, ini bikin kangen, bikin rindu. Nah itu yang dikatakan rindu tadi itu ya. Jadi kita pingin ngelihat lagi seperti itu. Selanjutnya teman-teman, konten video dibuat tidak membosankan. Harus jelas, lugas, dan kreatif mungkin ya. Jadi untuk hal ini Kang Asik rasa tidak usah dijelaskan lagi karena semua pasti sudah paham. Hanya untuk menyuguhkan konten video yang jelas, lugas, dan kreatif ini sudah dipastikan mempunyai perencanaan yang matang tadi. Jadi tidak bisa terlepas dari hal yang namanya perencanaan. Baik itu secara formil, ya secara terinci, atau memang secara kasar saja. Bayangkan saja sebuah rumah kalau kita tidak ada oret-oretan kecil ya, semacam denah, kita mau membangun seperti apa kan nggak jelas. Jadi seperti itu, ya minimal ada catatan kecil, ada kerangkanya seperti itu teman-teman. Jadi konten video itu ibaratnya kita seperti main layang-layang lah ya kurang lebih. Kadang-kadang benangnya ditarik ya, kadang-kadang benangnya juga kita ulur, tapi kadang-kadang juga didiamkan seperti itu ya. Jadi intinya tidak monoton lah. Kalau monoton ya itu tadi pasti membosankan. Jadi kalau Kang Asik rasa yang namanya konten video berkualitas, yang namanya konten video bagus itu ya bukan dari segi apa-apanya sebenarnya. Yang penting cukup dimengerti pemahamannya. Kemudian yang disampaikan juga penonton juga paham. Kemudian apabila ada itu transisi, efek gambar dan lain sebagainya juga jangan terlalu berlebihan. Jadi kadang-kadang penonton itu apalagi sedang diburu waktu dengan pencarian yang mereka inginkan. Jadi tidak sudah lagi memperhatikan yang namanya transisi, yang namanya efek gambar, atau selingan-selingan lain. Walaupun kita didesain sebagus mungkin, itu kadang-kadang mereka skip. Jadi untuk itu ya kita buat yang sederhana saja, terutama misalnya dalam masalah editing video. Selanjutnya adalah pandai-pandailah kita membuat rasa penasaran dan rasa rindu. Penasaran dan rindu kepada siapa nih Kang Asik? Ya jelas kepada konten kreatornya lah. Sebab konten kreator YouTube itu kan ibaratnya adalah seorang penjual. Kreativitas konten video kita harus memuaskan kepada penontonnya.
minimal memuaskan secara psikologi ketika menyampaikan secara visual materinya. Yang murah senyum, kemudian ramah, dan materinya terdapat konsep 3M. 3M itu teman-teman pasti ingat ya, menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi. Masa iya sih seorang konten kreator jutek? Itu kan nggak boleh. Mau siapa yang nontonnya kalau jutek? Kemudian jangan terlalu sering meminta tapi berusahalah menjadi pemberi. Maksudnya jangan terlalu sering mengucapkan. Teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, dan subscribe biar kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Emang tidak boleh Kang Asik kalau kita berbicara seperti itu? Ya tentu boleh. Itu kan bukan pelanggaran. Hanya saja lebih bagusnya kan bekerja dulu, lakukan servis maksimal dulu sama pelanggan kita, baru kita minta honor, kan seperti itu ya. Tapi ada juga kadang-kadang teman-teman yang memberikan saran ya sama Kang Asik. Pokoknya Kang Asik lakukan permintaan like, komen, dan subscribe tanpa memperhatikan apapun, katanya begitu sarannya. Tujuannya agar penonton agak sedikit kesel. Di konten kreatornya rewel-rewel amat. Ya udahlah, daripada aku pusing, aku kasih subscribe aja. Tapi itu kan nggak berkesan teman-teman. Itu merasa terpaksa, ada jengkelnya. Jadi kalau terpaksa dan jengkel, mana ada nanti rasa rindu untuk konten kreatornya, kan begitu ya. Jadi itu saja yang bisa kasih sampaikan. Berjumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.